Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita senantiasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita berupa taufik dan hidayah, petunjuk dan juga kesadaran kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita menggunakan untuk mensyukuri nikmatnya, mematuhinya, mentaatinya, menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Selawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, harapan kita semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Baiklah hadirin rahimakumullah dan juga ahli bait keluarga, karena malam ini adalah malam pertama ya di rumah Bang Darwin, malam taklim, dan juga sekaligus menyempatkan malam halal bil halal. Kenapa? Karena bulan Syawal masih ada beberapa hari lagi ya. Jadi memang fadilah bersilaturahmi di bulan Syawal beda dengan fadilah di hari-hari lain. Jadi Bang dari dan juga malam besok juga ada juga lagi kan mengejar ya ekor dari bulan Syawal ini ya. Itulah alhamdulillah ya. Jadi malam hari ini kita buka dulu firman Allah ya dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi di ayat ini ada dua, pertama taubat, yang kedua membersihkan diri. Jadi kalau sudah taubat dan disertai pula dengan khusus melakukan membersihkan diri, Masya Allah ya. Memang inilah salah satu yang kita inginkan terhadap diri kita menjelang khataman husnul khatimah kita, yang kita minta penghabisan daripada tutupnya usia kita menjelang keluarnya nyawa dari badan itu. Semoga kita orang-orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Taubat hadirin adalah orang yang kembali. Itu artinya. Apa arti taubat? Orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya dia berbuat maksiat, yang dulunya dia melakukan kesyirikan, kejahatan, berhijrah kepada ketaatan, berhijrah kepada tauhid. Itu artinya kembali. Taba yatubu. Taba bil Madinah, yatubu mudhari'nya mengatakan kembali, taubatan masdarnya. Jadi taubat itu adalah kembali. Jadi hadirin, kita jangankan gitu, kita rasul itu kan bukan berbuat maksiat aku lagi, bukan hanya aku jahat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang dilindungi daripada dosa. Manusia yang tak pernah berdosa itu maksud. Manusia yang tak pernah melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu membuat dosa terhadap dirinya. Dari diri Rasul itu maksud. Mi'ata marrat kulla yaumin, 100 kali setiap hari. Istighfar. Fa'atubu wa astaghfiruh, kata Rasul. Aku bertobat dan minta ampun. Jadi Rasul bertobat dan minta ampun setiap kali berapa? 100 kali. Kalau ditanya apa dosa Rasul, tak ada. Tapi kenapa dia begitu sampai 100 kali kan? Padahal Rasul adalah yang dijamin Tuhan masuk surga. Dilindungi oleh Allah dari berbuat dosa. Tapi namun itu setiap hari 100 kali. Wa atubu wa astaghfiruh. Aku bertobat dan minta ampun. Jadi Rasul walaupun dia sudah dilindungi oleh Allah dan dia tahu dia dilindungi oleh Allah dari dosa, tapi dia mengisi dirinya dengan makna membiasakan dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita ambillah terhadap diri kita. Manusia yang tak dijamin oleh Allah dari kesilapan dan kekhilafan, dari kesalahan dan maksiat, dari kesyirikan. Siapa yang menjamin kita? Jadi bandingkan dengan Rasul, kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan ahli ibadah. Siapa kita? Kan begitu. Namun kita selalu merasa pede dengan diri kita. Itu kita yang amat luar biasa sekali. Merasa pede, merasa tak berdosa, merasa tak bersalah, merasa tak pernah melakukan sebuah maksiat. Bahkan kita merasakan kita ibadah yang kita lakukan kita sudah merasa puas. Bahkan kita hitung udah balen begitu. Itulah diri kita. Jadi hadirin yang mulia bagi diri kita, ya tetaplah kita merasa bersalah, merasa punya dosa. Jangan pernah lepas dari diri kita apa? Selalu bertobat kepada Allah setiap saat sampai kita menjelang kematian dan ajal, nyawa keluar dari diri kita. Hadirin rahimakumullah. Cobalah siapa di antara kita orang yang pemberani, orang yang selalu hidup nekat, ya kan? Cobalah dulu, ingatilah dulu siapa lah teman Anda yang hari ini yang sudah meninggalkan Anda. Saya secara pribadi yang banyak sudah kawan-kawan saya yang sudah meninggal, yang sudah duluan mendului saya. Kan begitu. 15 tahun yang silam sampai saat ini, yang dulu macam mana rasanya ya, gembira, senang, mogah, kawan-kawan orang top banyak. Ketika itu lupa kita, perasaan kita saat itu kita tak akan mati, tak mati. Karena waktu itu usia kita pula 30, 32, 33. Tak terbayang kita ketika itu kematian. Kalau dosa pun saat itu tak nampak terpikir kita, alah, nanti tobati gitu. Nanti tak apalah apa begitu. Biasa juga pakai sekejapnya. Kadang-kadang ada juga kawan sampai lewat. Kan begitu. Bongak pemain. Melihat maksiat itu biasa. Kan begitu. Tapi sesudah masuk ke tahun-tahun berikutnya, kematian kawan awak di muka awak. Kawan yang selalu bangga-banggakan mati pula. Mati. Akhirnya udah tak berkawan kita lagi. Tak berkawan lagi. Barulah datanglah hati kita. Awak ayo. Mau lagi dengan kaku pula lagi kita. Satu. Yang kedua, coba dulu saya secara pribadi punya detukin kampung halamanku. Dari ujung pasak ke ujung pasak, ku hitung, tak hitung ku lagi orang sudah menduliku meninggal. Bayi-bayi ayahku, bayi-bayi omakku.
Kalau bayaya tinggal 2-3 orang lagi yang tinggal. Bayaya mak itu tinggal kena bopong lagi. Kini yang lahir di bawah saya yang tak sekolah lagi. Ada yang memanggil Uwa, ada yang manggil Ato, ada yang manggil Ince. Udah jangan sekali memanggil Abah. Memanggil Abah yang adik-adikan sedikit. Bah, begitu. Barulah kita mulai sodi. Mulailah kita merasukan Amayo. Begitu. Cobalah masing-masing. Baru yang ketiga, baru rasukan pula hadirin ketika nak tidur malam. Ketika nak tidur malam, udah sunyi, udah nak masuk ke kalambu, ya kan, tak tidur lawak begitu. Cuma ada besok yo, bang mulai kaku tidak ini. Oh gitu, bang mulai kaku besok. Lain yang makasih, coba lah. Amak yo. Jadi dengan mengingat kematian tadi, rasa tobat tadi yang membantu kita, banyak membantu kita untuk beristighfar diri, mohon ampun kepada Allah. Dengan mengingat kematian tadi sangat banyak membantu diri kita. Udah, baru lihat bapak lagi yang keempat. Dulu anak-anak kita yang waktu kecil kin sudah untuk kapan? Udah oma udah haya-haya orang. Bagi bapak hadirin yang sudah mulai bercucu, tengok udah mulai bercucu nama gila atau begitu. Mak iya udah bercucu aku bilang. Mak udah tokap anak abah. Sementara kita takkan pernah bisa kembali lagi menjadi budak. Seandainya kata pun kita khayal kita menjadi muda lagi yang begitu mustahil, udah tak enak lagi rasanya. Juk pulang lagi balik menjadi umur 15 tahun. Walaupun itu mustahil, di khayal-khayal tak sodak. Umur 15 tahun aku balik, 16 tahun, 17 tahun. Kamu, udah tak ada. Udah tak enak lagi. Jadi hari ini kita terus merengsek mendekati kematian. Umat yang sudah ada di hadapan mata kita. Namanya umat kematian. Sudah di depan kita. Sudah sebentar lagi akan kita sentuh umat kematian tersebut. Tak ada cita-cita yang paling tinggi yang hendak kita dapatkan, melainkan adalah ampunan dan maghfirah Allah dan taubat Allah. Yakinlah hadirin rahimakumullah. Maka mari hadirin, taubat kita isi dari mana? Pertama, meninggalkan segala bentuk maksiat, segala bentuk kejahatan. Yang kedua, taubat kita isi lawan daripada maksiat adalah ketaatan. Mari kita isi dengan ketaatan. Apakah dengan memperbanyak sholat? Apakah dengan memperbanyak puasa? Apakah dengan memperbanyak bersedekah? Apakah dengan memperbanyak membaca Al-Quran? Apakah memperbanyak dengan bersilaturahmi? Kita isi dengan ketaatan. Yang pertama tadi apa? Tinggalkan maksiat. Yang kedua isi dengan ketaatan. Yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk maksiat dan kejahatan. Jadi kita selalu mohon kepada Allah, tunjukkan yang hak. Semoga yang hak bisa ikuti. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oh Tuhan, tunjukkan yang hak, biar semoga yang hak itu bisa ikuti. Tunjukkan yang batil, semoga yang batil itu bisa kujauhi. Tolong aku Tuhan. Jadi oleh sebab itu, jangan kita berputus asa daripada ampunan dan maghfirah Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bertobat. Kullu bani Adam khata',
Ya, setiap anak Adam pasti berdosa. Kullu khata'i at-tawwab. Setiap yang berdosa solusinya bertobat. Jadi perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa membongkak, kalau bisa kurangi. Kalau bisa habiskan, jangan lagi membongkak. Nah, jangan lagi biasa kan membongkak. Nah, kalau biasa bercakap-cakap maksiat, jidah mulut kata orang, itu hindari kepada yang bukan muhrim gitu. Udah, baru ketiga tadi aku berjanji tidak akan mengulangi. Baru yang keempat, apa lagi yang keempat? Yang keempat adalah minta maaf. Apa? Minta maaf. Memulangkan benda yang pernah diambil. Membayar hutang juga kalau tak terbayar, berjanji memang awak. Aku nanti kalau tak terbayar, aku yang kalau mati nanti karena anakku minta yo. Bilang karena entah tunggu orang itu, entah tunggu orang. Kalau minta maaf, entah mana kamu tersinggung gitu. Minta maaf gitu yang penting. Jadi momen kita di Idul Fitri ini termasuk itu. Ya, dari segala dosa dan kesalahan dan keriapan. Kadang-kadang kita di mulut kita sama-sama sonyong, tapi di hati selalu kita pecahan. Itu juga sangat berefek bagi kita. Begitu. Begitu juga dosa kita dengan orang tua kita. Ya, itu juga kita orang tua kita. Ya, kita minta maaf juga dengan orang tua. Dengan suami kita juga selalu minta maaf dengan suami kita. Maafkan ayah, Bang Ayo. Dengan istri kita begitu juga. Minta maaf, Bang Ayo. Karena kalau dengan mereka itu pun gengsi, tidak mati awak begitu kan. Aku bikin lagi, jangan aku bikin begitu kan. Udah, disayangkan lebih awak itu. Padahal baca minta maaf, so kan awak. Kita nama lu minta maaf sama rumah. Malu awak. Minta ingin abang edek. Menyadap katanya. Uang tabiat. Begitu juga istri, ada juga istri dan gengsi minta maaf. Kalau gitu Pak. Iya. Dipikirnya cukup lah, dipikirnya sekali putusin minta maaf. Iya. Padahal kecil akan nyawa, kalau minta maaf. Apa? Udah aku bilang kan tadi, senyum di mulut, bocah di hati, biasanya itu. Ya. Begitu juga kepada anak-anak kita. Jadi minta maaf atau menggunakan benda yang merupakan terambil. Itulah apa namanya syarat-syarat taubat. Okay. Baru wa yuhibbul mutatahhirin, dan selalu membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ya, dengan apa hati dibersihkan? Ada rupanya amalan hati. Amalan hati ada. Ada juga amalan mulut. Ada juga amalan anggota badan. Amalan hati ada 3 yang terkenal. Yang pertama khauf. Yang pertama amalan hati apa? Khauf. Apa khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan hati. Yang kedua, amalan hati adalah harap. Apa? Harap. Selalu kita berharap dengan Allah. Itu amalan hati. Yang ketiga, amalan hati adalah cinta, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Pertama adalah takut. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Takut berbuat maksiat,
takut dengan api neraka Allah, azab dan siksaan Allah. Baru yang kedua tadi apa? Haram, selalulah haram. Jangan kita berputus asa dari kurnia dan rahmat Allah. Baru yang ketiga tadi apa? Cinta. Kita menangkap. Baru amalan mulut, zikir kepada Allah. Selalu mencucikan Allah lidah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau bisa sibuk apapun gitu, habis sholat jangan lupa itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Coba nanti lihat di buku-buku al-adhkar zikir gitu kan ada ketemu pagi dan sore hari. Atau nanti amalan-amalan yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Selalu mulut kita basah dengan zikir. Ini juga membantu hadirin, membantu jiwa dan hati kita. Ya. Atau zikir mulut lagi membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran, rajinlah dengan membaca Al-Quran. Kalau yang anda kata muak dengan zikir yang lain, artinya ingin lagi yang lain begitu ya, membaca Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Itu amalan lidah. Selalu mulut kita berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menjaga lidah kita. Kalau selalu lidah kita terbiasa menyebut Masya Allah, apa saja terjemah kita, yang silap kita selalu Masya Allah, Subhanallah, ya, Insya Allah, Astagfirullah, itu yang selalu terucap. Tapi kalau ini jarang, selalu mencabut buto, apa yang tersilap pasti mencabut, memaki. Tahu kamu waktu mencabut kan? Itu bahasa Sunda itu bahasa gimana mencabut? Mencabut, silap, memaki. Bayangkan dah tubuh ubat di kepala mencabut. Bayangkan itu. Menyebut nama kemaluan, menyebut binatang wakil keempat. Dah tubuh macam video nak mati, cocok lagi. Tidak. Kita takut menghadapi kematian. Sekecil apapun, jangan lagi kebiasaan jahiliyah itu menghinggapi kita di saat-saat kematian. Jadi perbanyaklah apa tadi namanya berzikir melalui lisan amalan lidah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah baca Al-Quran selalu lagi baca Al-Quran. Aduh. Baru amalan badan. Yang termasuk amalan badan itu sedekah. Amalan badan. Mengerjakan sholat itu amalan badan. Bergerak badan. Sedekah. Membantu orang, ta'awanul birri wat taqwa, menolong orang itu amalan badan. Jangan pelit dengan tenaga. Jangan banyak berkilo dengan tenaga kita. Kita tak boleh berkilo-kilo dengan tenaga kita. Tenaga kita diciptakan oleh Allah untuk membantu orang. Harta kita digunakan oleh Allah untuk membantu orang. Ada harta untuk membantu orang. Kok bisa membantu anak bini kita? Apa gitu? Tenaga kita tadi apa? Untuk membantu orang. Bilang aja begitu. Untuk apa tadi kau ciptakan Tuhan? Untuk membantu orang. Kalau sudah siap membantu orang, otomatis diri pun juga lepas. Tanda kau dia untuk sholat, untuk ibadah. Bilang aja untuk membantu orang. Untuk apa tadi kau dikasih Allah? Untuk membantu orang. Jadi kalau dah tahu kita untuk membantu orang tanda kau itu, kau nanti kita membantu orang. Ya, betul. Penghabisan lo. Poning kepala dia, ketemu suka kepala dia. Kenapa bantu orang juga? Oh, saya kalau yang bayar. Aku tentu bantu orang kau sampai aku tak kasih kau. Aku tentu begitu aku cakap mampu pun belakang kata dia kan. Aku sana isinggakan dia. Tuh tak minum ketika kau. Tahu pula betul mau kasih kita pula. Itu mau kasih tidak. Itu tak bantu orang. Itu apa namanya? Barter. Apa? Barter namanya itu. Dan aku tukar minum. Dan aku tukar duit.
Dan aku tuh kalau itu barter. Kalau membantu orang apa? Ta'awadu alal birri wat taqwa. Untuk diri ketakwaan. Kita tidak barter terlalu. Nah itu. Ada orang pindah ikut itu ombak bungkusannya. Ada rumah orang gotong royong ikut itu atapnya. Oh, gitu. Nah, begitu hadirin. Udah. Jadi malam hari ini mari kita membersihkan jiwa dan hati kita. Taubat dan membersihkan diri. Apa tadi? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apabila ini kita laksanakan, hukum dan manislah kita. Selalulah disebut-sebut nama kita. Dirindukan orang kita. Kalau mati kita kehilangan orang. Kalau sakit kita dikunjungi orang. Kalau susah kita disumbang orang. Janganlah kita enggan untuk melakukan dan membacakan taubat dan membersihkan diri. Lagi hidup kita jauh dari mata, selalu disebut-sebut orang. Bayalah, kalau ada lagi sidna, mariahlah kita. Anak-anak pun begitu juga bayar. Kalau ada lewat di sini jadi panggilnya lah kita makan jambunya, makan manggonya, makan aponya. Dan kita akan selalu disebut-sebut orang. Apa kita disebut orang? Kebaikan kita, keikhlasan kita. Pak bisa ada budak-budak. Ayah dulu aku bawa itu buat dulu. Kau jangan bikin kau, aku lewat toko tu. Jadi minta maaf pula waktu sama aku. Wih bayar dah. Ingat orang. Iya. Aku tahu kamu, tapi begini. Nalilan pula kita waktu koji, ingatan gitu. Aku mau ada aja uang bertumbuh, padahal koji aku lagi waktu itu. Tidak langsung begini uang. Aku dulu waktu koji agak nakal juga aku. Nakal aku. Padahal nakalku bukanlah nakal mengkalayo, aku suka masih luar dari koji. Masih luar mencari aku. Ya uang tu uang, buku biku tu kecil-kecil, buku tua tu. Bumbu tu lagi, bak meja. Dapat itu. Takut lah kau ya. Tapi kini-kini. Tidak mati kau, maju atau mau coba dapat itu. Gitu. Jadi begitulah. Itu tawaklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil itu ya. Ya dapat dari hikmah taubat dan mencucikan diri itu dia. Kita selalu disebut-sebut orang kebaikan kita. Walaupun itu tak kita inginkan. Pada kita inginkan malah kita cucuk kebaikan kita kan. Tak parah. Tapi memang itulah lumrahnya. Oh namanya anjang itu. Itulah dari khasiat daripada bertobat dan membersihkan diri. Udah baru renungan kita malam hari ini pada diri kita. Surga yang ada kita harapkan kadang-kadang dilihat daripada kejahatan kita. Rasa tak siap kita memasuki surga. Tetapi begitu kita hendak diarahkan ke api neraka, tak tahan pula kita menghadapinya. Kadang-kadang ini tak seimbang dengan taubat, dengan dosa yang kita lakukan. Begitu kita hitung usia kita dengan ketaatan yang kita lakukan. Takutan mumuk kita hadir ke Allah. Takutan mumuk. Kadang-kadang hadirin tak bisa kita menghindari maksiat, tak bisa menghindari tidak bisa kita melakukan sebuah ketaatan dikarenakan maksiat yang belum bisa kita tinggalkan. Kenapa maksiat yang belum bisa kita tinggalkan? Dikarenakan pernah bercokolnya dosa dalam diri kita. Karena pernahnya atau lambatnya kita bertobat dari dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga selalu menghambat kebaikan yang akan kita lakukan. Na'udzubillah. Kalla.
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Keinginan hati untuk melakukan ketaatan besar, tetapi terhambat dikarenakan apa? Dosa yang terlalu banyak, belum begitu habis terbongkar, terutang musio. Kalau ibarat orang naik laut dari kapal 2 bulan tak ibungkah dari kulkas, mau juga langsung makan 3 hari membuka. Dia mau makan 3 hari. Kapal kulkas dari Batam tuh kena dengan 2 bulan. Kenapa lambat kali kamu jauh gaji? Macam tak lambat, bungkak saja. Kenapa kita sulit untuk berbuat ketaatan yang lebih khusyuk lagi? Dosa basi banyak yang belum dapat dibongkar, dikeluarkan dari dalam diri kita. Lain lagi tayangan-tayangan gambar maksiat yang di hadapan kita, yang sulit untuk kita elakkan. Begitu itu selalu terlihat dan terlintas. Bayangkan, kalau ini disadari, tak inginlah si buta dibukakan mata. Kalau ini disadari, tak ingin orang yang tuli terbuka telinganya. Tetapi apalah hendak dikata, tinggal nyawa di kerongkongan yang hanya bisa terucap dengan kalimat insya Allah, tauhid la ilaha illallah. Itulah harapan kita semua. Semoga hendaklah kita di akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana husnul khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirnya dari kehidupan kami ini Allah dengan sebaik-baik penutup sebaik-baik akhir. Dan jangan kau tutup akhir dari kehidupan kami dengan kejelekan dan kehinaan. Akhir dari hayat kematian kita menjadi buah bicaraan orang lain. Tak tahu kau siapa kalau sedang buat karaoke. Siapa tak tahu kau kalau minum mabuk, bobui mati. Jangankan Pak sedang mabuk bapak mati. Sedang merokok saya pun kuasa sudah pernah jadi air sama bapak itu. Pak sedang mengisap rokok dari rokok yang ketiga, di Samsul itu sudah matinya. Pak sedang mabuk, sedang di rumah perjudian di rumah Cina. Sedang merokok semuanya kita ikan. Itu kan Bang Herman sedang merokok. Sedang merokok Bang Herman sama Mama saya. Malam Bang Herman sedang baca Quran nama. Isi kebayar kalau tak ada Quran tidak ada. Mak itu. Inilah apa ini semua. Jadi mari hadirin, akhir-akhir dari bulan Syawal ini, karena belum tentu bulan Syawal depan akan ketemu dengan kita lagi. Dan belum tentu pula kita di Ramadan bersama-sama akan duduk bersama-sama lagi. Belum tentu hadirin. Begitu juga dengan istri kita dan anak kita. Belum tentu kita di tahun depan beristri lagi, punya anak lagi, punya ayah lagi. Betul tidak? Punya orang tua. Yang jelas hari ini ayah kita sudah tak ada apa begitu lagi. Mungkin ada antara kita anak dan ayah sudah tak ada lagi. Begitulah seterusnya. Tapi itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya serahkan keutamaan ini kepada Bang Ayub, tapi yang terakhir dari saya dan pribadi kita semua kepada Bang Darwin, dengan kami dengan mengulurkan 10 jari antara kesalahan dan kegelapan kami selama majelis taklim di rumah Bang Darwin. Dan begitu ada kajian kami yang juga mungkin tak sesuai dengan ilmu Bang Darwin tuntut, ya kami siap untuk diprotes, siap untuk diberikan masukan. Andai kata menyinggung perasaan dan dibukti juga kami semua rame-rame malam hari ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga Bang Darwin, sebelum Bang Darwin memulai ucapan minta maaf, kami tidak pernah merasakan adanya kecelakaan dan kegelapan bagi Bang Darwin untuk kami. Andai kata pun itu bakal Abang Darwin ucapkan, sudah setulus hati kami memaafkan. Karena pada tak berapa lama lagi, sebentar lagi akan datanglah hidangan. Maka kami akan serahkan kepada Bang Ayub.